Sehina apapun diriku, ku berharap untuk bertemu denganmu ya Rabbi. Aku ingin mencintaimu selamanya. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Sebelumnya mungkin tepuk tangan sekali lagi. Udah seru ya? Kita udah diisi dengan banyak hal tadi ya, mulai dari ada seriusnya, ada ketawa-ketawanya, ada nyanyi barengnya juga. Tapi tenang aja, ini belum materi inti gitu ya. Karena setelah ini kita akan menuju materi inti. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk membacakan CV moderator yang akan membersamai pemateri utama kita. Oke, saya bacakan dulu di mana moderator kita di siang hari ini akan ditemani oleh Mas Zuhair Aminullah, Zuhair Alfikar Aminullah SSI, dengan motonya ngeteh nyeni ngaji. Kemudian pengalaman beliau sebagai Direktur Magelang FM, founder MGT Ponorogo, owner Ignity, kemudian juga sebagai freelance film Magelang dari 2019 sampai 2023. Beliau MTS dan MA di Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kuningan dan lulus S1 Fisika dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Oke, selanjutnya kepada Mas Zuhair Aminullah, kepada waktu dan tempat kami persilahkan. Sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karimi wa li sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim. Rabbana ishrah lana sadrana alhamdulillah rabbil alamin. Nama itu ta'alum wa ta'alim wa nafa'al intifa' wa ta'akhir bidullah wa jilal subhanahu wa ta'ala. Oke, mungkin saya coba ulangin lagi salam saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pengen dengar dari yang ujung belakang sampai ujung depan, semuanya bisa terdengar salamnya, biar kita bersama-sama mengucapkan doa bersama-sama, saling bertukar. Keselamatan untukmu, keselamatan untukmu, keselamatan untukmu. Bisa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba petik dari salam ini, sebenarnya kita bisa dapat nih. Kita mendoakan teman kita dan teman kita mendoakan kita. Mendoakan salam, keselamatan, mendoakan rahmat. Assalamualaikum, salam, rahmatan, warahmatullahi wabarakatuh, dan berkah. Semoga Allah berikan keselamatan bagi kita semua. Amin.
Dan semoga Allah memberikan juga rahmat di majelis ini, amin. Dan semoga Allah juga memberikan keberkahan di majelis ini, amin ya rabbal alamin. Izinkan kami perkenalkan diri dulu. Saya Zuhair. Tadi sudah dibacakan ya ini. Nah, saya Zuhair. Saya di sini sebagai moderator untuk mendampingi Ustadz Hamad ini. Saya akan sedikit memperkenalkan tentang beliau. Yang mungkin nanti kita akan banyak. Nah, ini atau bisa langsung teman-teman diangkat HP-nya, angkat HP-nya, langsung dibuka di Instagram langsung. Kami langsung sudah follower ya, langsung dibuka di Instagram, bisa di search langsung. Di Instagram ya banyak ya Ustadz ya. Terus langsung dikit tuh Hamad Rosyadi itu beliau tuh, langsung dicari aja di Instagram, langsung dicari Hamad Rosyadi sudah. Nah kan ini aja, teman tumbuh dan belajarmu, akidah dan filsafat Universitas Al-Azhar Asy-Syarif. Nah, ini ada CP-nya juga. Ini beliau langsung diklik di follow-nya, jangan lupa ya. Nanti Ustaz bisa lihat yang hari ini bisa dapat berapa followers dari saya. Oh ya jangan lupa di search juga, di search Zuhair_Aminullah. Jadi bisa di follow punya saya juga tuh. Jadi bagi-bagi followers Ustaz ya. Nah beliau Ustadz Hamad ini adalah pendidikan formalnya, beliau dari Akidah dan Filsafat Universitas Al-Azhar Kairo. Jadi beliau alumni Al-Azhar Mesir. Tadi belakang ada LC-nya. Kemudian secara non formalnya ini beliau hebat sekali ya. Beliau mewarisi sanad Imam Asim. Kemudian ini ada yang follow, benar ya, ada yang follow ya. Nanti bisa dicek juga Ustaz ya. Kemudian beliau ini kalau ada syekh dari Mesir, Syekh Imam Samir itu, Syekh Ahmad Samir itu beliau mendapatkan sanad qiraah dari beliau, dan beliau sedang menerjemahkan kitab yang Syekh Imam Ahmad Samir ini yang sedang dituliskan ini, sedang menuliskan terjemahnya. Jadi kita doakan bersama-sama teman-teman, semoga beliau Ustadz Hamad ini bisa menyelesaikan terjemahnya dengan segera, amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita bisa mendapatkan keberkahan dari sanad Imam Asim dari Syekh Imam Ahmad Samir. Kemudian beliau ini juga ada karya-karya beliau, bisa di scroll ke bawah. Nah ini ada siap akad rangkuman fikih pernikahan. Nah ini nanti bisa dicari teman-teman, diklik aja nih nanti teman-teman ya. Ini saya langsung kasih tutorialnya aja. Jadi kalau buka di Instagram teman-teman ya, itu Ustadz Hamad ini ada utas.me Hamad Rosyadi di sini nih. Nah nanti kan bisa dilihat nih karya-karya beliau juga ada di sini Ustadz ya. Ada di sini juga ada karya populer beliau, ebook-ebooknya ini lebih dewasa dalam berpasangan, merawat cinta dengan komunikasi, ebook siap-siap akad yang lainnya. Ini langsung bisa di check out teman-teman ya. Langsung itu Ustaz ya. Jadi kami langsung biar bisa lebih dekat, teman-teman tuh bisa langsung bebas langsung. Ini loh ebooknya Ustaz Hamad. Jadi waktu kita tuh singkat, hanya 1 jam bersama Ustaz Hamad dari jam 2 sampai jam 3 ini. Dan hanya 1 jam, tapi kita masih bisa memasuki kembali pikiran-pikiran beliau melalui buku-buku yang beliau tulis di ebooknya. Nah ini bisa diklik teman-teman di link di bio Instagramnya Ustadz Hamad, nanti langsung bisa ambil ebooknya beliau. Ini bisa banyak banget yang beliau nulis ebook di sini. Ya mungkin itu sedikit intro dari saya. Kita di sini akan ngelakuin talk show ya, podcast. Jadi kita podcast di depan. Nanti teman-teman menyimak, nanti kita bisa di akhir teman-teman bisa bertanya langsung. Nah, mungkin saya berikan salam dulu ya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sudah dipromosikan Instagram saya. Sudah pada follow ya? Kan ebook saya. Ya alhamdulillah Ustaz. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Dari Jogja jam berapa tadi Ustaz? Tadi dari Jogja itu jam 8 pagi. Cuman tadi sekitar jam setengah 10 ada acara di SMKN Magelang untuk Palestina ya. Palestina. Masya Allah di sana ketemu teman-teman rohis dari berbagai SMA. Dan kalau saya ngerasanya tuh Masya Allah, kayaknya kepedulian Palestina masih terus menyala Insya Allah di Magelang ya. Menyala bangku dibandingkan kota-kota lain. Ya.
Wah, subhanallah ya, alhamdulillah. Dulu Ustaz bisa merasakan energinya orang Magelang ini ya. Wah, insya Allah. Dan insya Allah di sini juga teman-temannya energinya juga luar biasa. Gitu kan. Nah, mungkin kita langsung masuk aja Ustaz ke ini. Kalau kita kan di sini seminarnya, seminar pernikahan antara idealita dan realita. Dan saya sempat ngobrol dengan beliau, Ustaz Ahmad ini. Itu sebenarnya nih teman-teman tuh nggak perlu dimotivasi untuk nikah tuh sebenarnya sudah termotivasi ya untuk nikah ya. Ya karena itu udah langsung ya fitrahnya ya, sudah langsung ingin menikah ya. Tapi kenapa nggak segera-segera gitu kira-kira ya? Kayaknya itu bisa kita ulik. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang Ustadz Hamad ini, Ustadz Hamad menikah sekarang usia kalau boleh tahu Ustadz, usia Ustadz Hamad berapa Ustadz? Sekarang usia saya itu 26 tahun. 26 tahun, alhamdulillah sudah menikah. Alhamdulillah sudah punya 2 putra. Usia pernikahannya alhamdulillah sekarang tahun ke-7 masuk tahun ke-8. Sudah 7 tahun menikah, 7 tahun 8. Berarti bisa dikira-kira ya kapan usia berapa saya menikah? Usia 18 tahun Ustaz. 18 tahun 11 bulan. Oh, berarti 19 tahun kurang. 19 tahun kurang sebulan ya Ustaz. Iya. Oh, itu tahun berapa itu Ustaz? Itu tahun 2017. Jadi waktu itu juga, jadi kan karena aturan tahun 2017 itu kalau laki-laki nikah tuh minimal usianya 19 tahun. Waktu itu masih 19 tahun. Jadi kalau di bawah itu harus lewat pengadilan agama dulu. Itu tuh hakim-hakim juga gemes gitu kan. Saya itu bulan Juni lahir, jadi kalau diundur sebulan aja, saya pengen nikahnya bulan Mei. Kalau diundur sebulan aja udah harus lewat pengadilan. Si hakimnya, kamu menikah ini bukan karena skandal kan? Alhamdulillah Pak, bukan Pak, ini bersih. Saya aja gak kenal sama dia. Ta'aruf gitu kan. Jadi kenapa nggak diundur aja nih sebulan lagi kan, daripada harus repot-repot ke pengadilan agama. Itu Pak, masalahnya udah terlanjur pesan catering. Pesan catering atau pesan aula udah terlanjur. Oh ya udahlah, udah baru dia kasih izin itu. Berarti bisa jadi tips ya, kalau mau cepat-cepat nikah pesan catering dulu. Bisa ini ya. Itu berarti tahun berapa Ustaz? Tahun 2017. Kalau tahun belakangan ini kayaknya standarnya itu dinaikin jadi 21 atau 23 gitu. Ya. Kalau nggak salah 21 tahun untuk laki-laki, 19 tahun untuk perempuan kalau seperti itu. Ya kan karena standarnya batas bawah untuk menikah laki-laki perempuan itu beda ya? Iya. Kalau di sini rata-rata usia berapa ya? Yang 18 tahun boleh angkat tangan, yang 18 tahun? Yang 18 tahun boleh angkat tangan? Oh berarti yang 28 tahun boleh angkat tangan? Ini kan mungkin berarti kan bisa ini ya? Berarti beliau luar biasa sekali ya? Yang 38 tahun boleh angkat kaki. Iya, mantap ya, berarti 18 tahun sampai sekarang 26. Ya, sudah berarti 7 tahun. 7 tahun masuk ke tahun berapa? Berarti lo waktu itu istri usianya berapa sih? Istri saya waktu menikah itu usianya 22 tahun. 22 tahun. Jadi di atas saya 3 tahun. Oh, ya, ini kan banyak perempuannya. 22 tahun ada 22 tahun. 22 tahun. Ini saya juga sudah menikah loh. Jangan ini. Bukan lagi mencari ya. Saya sudah menikah. Saya sudah punya anak satu. Saya sudah punya anak satu kecil namanya Airin Nisa Sirni. Nah, udah 1 tahun. Jadi jangan aneh-aneh. Saya sudah mungkin sekitar 20 tahunan deh. Berarti ini usianya kurang lebih profilnya seperti pas dulu Ustaz menikah ya? Insya Allah kurang lebih seperti itu. Jadi saya itu tergabung dalam IPKK. Apa itu IPKK? Ikatan Pencinta Kakak Kelas. Istri lebih tua daripada suami. Itu Ustaz Salim Afillah itu juga seperti itu. Dia pimpinan kita itu. Saya juga, istri saya lebih tua 2 bulan Ustaz. Iya. Sedikit. Walaupun nggak jauh-jauh banget ya, 2 bulan. Lebih tua istri saya 2 bulan. Wow, menarik sekali ya. Nah nanti berarti hati-hati ya kalau misalnya ada tiba-tiba yang
laki-laki nih, kalau misalnya tiba-tiba ada kakak kelas perempuan melirik ke bawah, nah itu hati-hati berarti ini. Atau sebaliknya, kalau dari adik kelas laki-laki melirik ke kita yang di atasnya itu hati-hati berarti. Harus siap-siap, bukan hati-hati, harus siap-siap. Waktu itu kenapa Ustaz kok bisa kepikiran nikah usia 18 tahun? Sebelumnya nih saya pengen nyapa dulu nih teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la haula wa la quwwata illa billah. Sebetulnya kalau ngomongin soal pernikahan gitu ya, apalagi cerita saya pribadi itu kayak bagi saya pribadi, saya pernah beneran curhat sama Ustaz Halim Afillah, beliau mentor gitu ya. Ustaz, rasanya bosen cerita mulu soal pernikahan, padahal itu udah 7 tahun yang lalu. Kadang saya pernah ngisi kajian di sebuah perumahan gitu ya, materinya soal penghalang ampunan Allah. Giliran sesi tanya jawab, Ustaz bagaimana bisa menikah muda? Nyambung kan? Ngejelasin lah, kalau gak ditanya kan jelasin. Ntar di mana? Jelasin lagi. Ini gimana ya Ustaz? Saya ditanyain gini mulu, bosen. Ustaz Salim kemudian ngasih tahu bahwa barangkali ada hal-hal di diri kita yang kita ini udah ngerasa biasa aja, atau bahkan mungkin bosen gitu ya, ngebahas itu lagi. Tetapi barangkali itu bisa menjadi sumber inspirasi ataupun pengetahuan, membuka cakrawala baru, sudut pandang baru buat teman-teman yang mungkin sebelumnya belum pernah mendengar hal tersebut. Jadi kalau cerita kenapanya itu, saya itu memang lahir dan tumbuh di keluarga yang pada nikah muda semua. Dari orang tua itu ya nikahnya umur 20-an. Saya anak kelima dari 9 bersaudara. 4 kakak saya laki-laki semuanya nikahnya 19 tahun. Jadi suatu ketika saya itu tertarik dengan seseorang, yang saya pikirin adalah ya kalau pengen bersama dia, ya berarti di dalam pernikahan gitu, nggak ada hubungan-hubungan yang lain. Tetapi memang Allah punya takdirnya gitu ya. Jadi saya sebetulnya tertarik dengan seseorang. Akhirnya saya menghubungi abah saya. Abah pengen ini nikah, saya senang sama orang. Habis itu tapi orangnya begini. Ada beberapa hal yang saya tahu mungkin abah saya kurang sepakat gitu. Tapi saya itu minta boleh nggak diusahain dulu. Singkat cerita diizinkan untuk diusahakan. Tetapi qadarullah ternyata saya ditolak bukan sama si perempuannya gitu ya. Karena kalau orang seperti saya sepertinya jarang ada perempuan yang menolak. Ya bukan perempuan yang nolak, bapaknya. Jadi dia nggak percaya sama anak 18 tahun gitu kan. Nanti kamu mau ngasih makan apa anak saya? Bahkan saya waktu itu masih coba gitu kan meyakinin, ternyata beliau itu akhirnya oke, boleh, tetapi syaratnya kalau nikah harus tinggal di kotanya dia, harus berada dalam pengawasan gitu ya. Nah, kalau saya pribadi kan saya nggak seneng gitu. Saya punya cita-cita itu pengen kuliah di Mesir. Jadi salah satu alasan saya kenapa juga saya tuh menikah sebelum kuliah adalah supaya nanti kalau ke Mesir itu nggak mikirin nyari jodoh lagi. Jadi udah ada pasangannya, fokus belajar gitu ya. Akhirnya singkat cerita nggak jadi sama orang itu. Saya tanya ke kakak saya, ada nggak misalnya yang udah siap juga. Lalu dia kemudian nyeritain, ada nih perempuan begini karakternya gitu, sifat-sifatnya. Wah, saya bilang, wah cocok tuh, boleh tuh ya kan. Akhirnya saya dibawa ke rumahnya, tapi ternyata saya ketemunya tuh sama bapaknya dulu. Jadi sebelum saya ta'aruf sama anaknya, saya ta'aruf duluan sama bapaknya. Di calon mertua sebelumnya, dia ini kan tadi sangat-sangat kritis kan sama saya. Gimana nanti gini, kamu udah punya penghasilan belum, nanti
kalau gini. Pokoknya saya ngerasa tuh ada kecurigaan lah kepada saya. Tapi giliran yang si calon mertua yang satu lagi ini itu malah banyak menaruh kepercayaan. Jadi kalau sebelumnya saya berusaha meninggi-ninggikan gitu kan, udah punya penghasilan belum? Udah Pak, saya punya penghasilan. Berapa? 800.000. Kalau yang di calon mertua yang satu lagi ini, saya malah ngaku di awal bahwa saya penghasilannya nggak banyak. Kalau kakak-kakak saya, mereka itu nikah muda tapi semuanya langsung pada kerja, akhirnya bisa fokus gitu kan. Saya bilang, saya nanti niat menikah tetapi saya masih pengen lanjut kuliah. Jadi kalau diharapkan atau misalnya berekspektasi kalau sudah menikah langsung begini, langsung begitu, harus fokus mulai beli rumah lah, beli tanah, beli kendaraan, nggak akan bisa sama saya. Saya nyampaikan itu dari awal. Tapi ternyata responnya, oh nggak apa-apa, itu nanti insya Allah bisa kita cari bareng-bareng, nanti Allah kasih rezeki segala macam. Malah dikasih kepercayaan. Akhirnya pulang dari rumah itu ditanya sama kakak saya, gimana Mat? Kira-kira gitu ya. Wah, kayaknya jadi nih sama mereka gitu ya. Jadi saya itu lebih dulu cocok sama mertua saya daripada cocok sama calon istri saya. Udah cocok duluan sama calon bapak mertua daripada sama calon istri. Belum ketemu soalnya sama calon istri saya gitu. Tapi kemudian ternyata alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kasih jalan gitu ya. Tentu saja ada tantangannya masing-masing di proses menuju akad itu. Sebulan setelah lamaran itu ada seseakhwat itu DM. Dia DM-nya kayak gini. Assalamualaikum. Dia manggilnya apa ya? Saya lupa lagi. Udah 7 tahun yang lalu ya. Pokoknya dia kemudian nanya, boleh nggak sih, bagaimana menurut kamu kalau ada perempuan mengungkapkan perasaan kepada laki-laki? Wah. Ini kemudian saya jelasin, wah itu nggak apa-apa. Ini adalah dulu Ibunda Khadijah juga gini-gini segala macam, saya terangin. Di akhir saya todong gini, tapi ini bukan buat saya kan? Soalnya saya dulu pas waktu SMP pernah diceritain guru saya, kayak begitu ada akhwat modus nanya hukum gini. Ternyata dia nanyanya buat si ustadz saya itu, ditembak sama si akhwatnya. Saya akhirnya todong kayak gitu. Ternyata dia ngaku, iya ini buat kamu sebenarnya. Akhirnya saya jelasin bahwa sudah lamaran segala macam. Itu tuh kalau kita lihat secara profil, wah itu ideal banget nih Mas. Jadi ini kan kita ngomong soal idealita dan realita. Kalau saya melihat profil IG-nya teman-teman, jadi ini si akhwat ini di profil di IG-nya itu dia bercadar, kemudian tinggi, putih, jago masak, suka pengajian, hafizah segala macam, wah pokoknya perfect. Akhirnya kan sebagai lelaki normal ya, sebagai lelaki normal kita bimbang juga nih, udah melamar anak orang, ada lagi nih datang satu, tapi saya itu belum pernah ketemu sama dia. Saya nggak tahu identitas aslinya seperti apa, pokoknya dari IG doang. Nah yang saya lakukan adalah saat itu akhirnya kadang saking bingungnya tuh bener-bener sampai nangis, takut salah pilih pasangan. Saya tahu teman-teman di sini tuh sebenarnya bukan takut nikah, tapi takut salah pilih pasangan ya. Kita takutnya nanti udah nikah, pasangannya misalnya nggak sesuai ekspektasi, nggak sesuai harapan, barangkali dia KDRT apa segala macam. Akhirnya saya pernah nangis sampai kemudian doa istikharah sama Allah. Ya Allah, kalau emang dengan si fulanah ini baik untuk agamaku, untuk hidupku, akhiratku, maka mudahkanlah. Kalau tidak baik, maka jauhkanlah. Jadi saya soal istikharah tuh nyebut 2 cewek gitu kan. Yang satu udah dilamar, satu masih anonim nih. Tapi entah kenapa teman-teman, setiap kali habis doa istikharah itu selalu tenang sama perempuan yang udah saya lamar. Nggak ada keinginan, rasa penasaran lagi sama yang nomor 2. Tapi kadang perasaan itu hadir lagi. Jadi ini pelajaran, salah satu pelajaran yang teman-teman ketika proses itu jangan ngandelin ilmu atau pengetahuan kita aja,
tetapi kita perlu istikharah. Kenapa? Soalnya Allah yang paling tahu bagaimana hakikat seseorang. Ya Allah, jika menurut ilmumu dia baik untuk agamaku, hidupku, dan akhiratku, mudahkanlah. Kalau tidak, jauhkanlah. Begitu beberapa kali saya ngerasain itu dalam proses. Bahkan ini jujur-jujurli gitu ya. Itu setelah menikah kadang masih ada kepikiran, ini gimana ya kalau sama yang waktu itu gitu. Ya karena profilnya itu terlalu sempurna teman-teman. Hingga suatu ketika Allah Subhanahu wa taala itu tampakkan wujud aslinya. Mungkin dia lagi lupa ganti akun atau bagaimana, dia tuh ngupload foto dirinya yang jauh banget dari profil dia yang dahulu. Wah, ini ternyata dulu dia akun abal-abal gitu. Dan itu saya tuh teringat ada kasus seperti itu juga ya. Saya pernah nonton YouTube-nya Bayuska, tahu nggak Bayuska? Kan dia dulu, sekarang kan produser film, sebelumnya tuh YouTuber gitu kan. Dia tuh pernah cerita, pernah deket sama seseorang cewek gitu, nggak pernah ketemu segala macem. Seolah-olah meyakinkan banget, dia bisa dikasih nomor ayahnya, nomor ibunya, segala macem. Setiap kontakan tuh gaya bahasanya beda, tapi ternyata ini orang satu orang dan dia berakting jadi banyak pihak gitu ya, dan bukan diri yang sebenarnya. Jadi itu saya bersyukur banget ternyata Allah Subhanahu wa taala selamatkan melalui salah satunya doa istikharah. Jadi itu kurang lebih kisah perjalanan pernikahan di 18 tahun itu. Sebenarnya tepuk tangan. Jadi memang Ustadz Ahmad ini juga sudah di detik-detik awal itu menyebarkan. Pas pertama itu sangat menyebarkan. Detik pertama apa nih maksudnya? Nah, maksudnya dari tahun-tahun awal sebelum nikah, pas pilih, persis sebelum nikah, betul. Sampai ke akhir itu sangat-sangat menyebarkan ya Ustaz. Iya, sama kayak perasaan teman-teman. Kadang kita tuh ngerasa ini benar gak ya sosok yang aku pilih gitu kan. Itu pasti ada tuh kayak gitu-gitu. Dan yang saya lakuin setiap kali ada perasaan seperti itu adalah istikharah. Kalau saya istikharah pasti dapat ketenangan, bener-bener tenang, nggak yang mikirin lagi gitu-gitu. Ini yang kadang kita salah paham ya teman-teman. Sholat istikharahnya atau doa istikharah itu cuma sekali gitu, pas milih iya apa enggak gitu. Padahal doa istikharah, sholat istikharah itu terus perlu dilakukan. Bahkan kalaupun misalnya teman-teman udah menikah atau nanti misalnya pengen masuk kuliah, pengen udah kuliah nih ya, pengen kerja, pengen menentukan mau tinggal di mana, misalnya kos-kosan atau nanti pengen beli rumah atau beli apa, itu doa istikharah dalam berbagai keadaan. Karena setiap doa kita itu, kalau kata guru saya, dia itu ibarat kita ngasah pisau. Jadi misalnya kita punya pisau, ini pisau nggak pernah dipakai, nggak pernah diasah. Tiba-tiba kita pakai cuma setahun sekali waktu Lebaran, Idul Adha. Kita pakai dia pasti nggak tajam ya, tumpul gitu. Atau kita najeminya baru belakangan pasti beda dengan yang selama sepanjang tahun kita rawat terus, kita asah, kita jaga, kasih minyak segala macam. Itu pasti ketika masanya juga dia akan marah banget, dia akan sangat-sangat berfungsi dengan baik. Jadi dijaga doa-doanya. Tapi waktu itu ketakutannya banyak. Sampai galau-galau gitu banyak terus. Iya, salah satunya pastinya kalau sebagai laki-laki nih ya, itu paling berat adalah ekonomi. Bukan cuma laki-laki sih, perempuan juga pasti khawatir soal ekonomi bagaimanapun. Saya anak muda waktu itu, kemudian penghasilan ya baru 800.000 sebulan. Saya ingat banget waktu itu abang saya ada salah satu baru beli gamis bagus, itu harganya berapa nih mas? 400.000. Sebagai laki-laki gitu ya, buset ini harganya, beli dua begini gajiku habis gitu ya. Tapi ya udah, tapi ternyata kayak gitu. Ternyata dalam pernikahan itu Allah kasih salah satunya adalah jaminan rezeki. Ini saya ngerasain banget teman-teman. Tapi pasti harus ikhtiar ya. Ini pentingnya menjaga niat, menentukan niat di awal pernikahan.
yaitu kita itu berniat untuk menjaga diri dari hal-hal yang Allah haramkan, menjaga diri dari zina sebutlah. Belakangan ini orang yang misalnya menikah muda, niatnya menjaga diri dari zina, kalau ini pakai bahasa anak zaman sekarang ya, tolong yang ibu-ibu tutup telinga. Emangnya lu sangian banget atau gimana? Misalnya, bukan masalah itu sebetulnya teman-teman. Tetapi Nabi SAW itu pernah bersabda, ada 3 golongan yang Allah Subhanahu Wa Taala itu wajib menolong mereka, atau mereka itu berhak mendapatkan pertolongan. Yang pertama adalah mujahid fi sabilillah, yang ikhlas betul-betul karena mengharapkan ridho Allah. Yang kedua adalah mukatab. Mukatab itu adalah budak yang ingin membebaskan dirinya menjadi orang merdeka. Dia berusaha mengumpulkan uang untuk bisa menebus dirinya, dan itu mengharapkan ridho Allah, bukan untuk bangga-bangga, tetapi ingin menjadi hamba Allah yang lebih merdeka lah, seperti itu. Dan yang ketiga adalah orang yang menikah, yang dia ini untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang Allah Subhanahu Wa Taala haramkan. Maka ketiga golongan ini itu berhak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada orang nanya misal, tapi ada orang tuh nikah, ada tuh diuji ekonominya, ada yang pernikahannya susah segala macam. Nah ini nanti ada beberapa jawaban, tapi ini saya ceritain pengalaman pribadi dulu. Yang namanya ujian ekonomi itu ternyata saya dapati kemudian memang pasti ada dalam setiap rumah tangga teman-teman. Termasuk di rumah tangga saya, itu seminggu sebelum saya ke Mesir, betul-betul seminggu, itu salah satu penghasilan utama saya itu kolaps, berantakan lah kayak gitu. Sampai-sampai saya bilang ke istri saya waktu itu, apa ditunda aja ya tahun depan ini ke Mesirnya, maksudnya saya waktu itu udah bayar segala macam, udah tinggal berangkat pokoknya. Apa ditunda aja ya, soalnya ini kayak gini nih harus dibenerin dulu. Kata dia, jangan, udah pokoknya bismillah berangkat. Dan istri itu memang biasanya seperti itu, nanti aku bantu segala macam. Tapi memang ujung-ujungnya bantunya hanyalah doa. Tapi bantuan doa istri memang luar biasa. Iya, waktu itu dia meyakinkan nanti dibantu. Coba bikin akun Instagram buat jualan, kita bantuin kan. Gak aktif kan sampai sekarang. Tapi memang doanya luar biasa. Tapi alhamdulillah Allah kasih jalan keluar. Di masa-masa sulit kayak gitu saya tuh sering berdoa, ya Allah, dulu kata nabimu, kalau orang nikah ingin menjaga diri dari yang diharamkan, akan Engkau tolong. Ya Allah, tunjukkan pertolonganmu kepadamu. Akhirnya ada Allah kasih jalan keluar. Alhamdulillah hidup sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Jadi niat itu penting teman-teman. Bukan karena kita yang nggak bisa mengendalikan hawa nafsu apa segala macam, tetapi itu adalah salah satu kunci di awal pernikahan kita. Ibarat kita itu ngambil surat jaminan gitu ya. Allah Subhanahu Wa Taala itu ngasih nih jaminan, ada garansi ibaratnya. Yang mau menikah untuk dia berniat menjaga diri dari yang aku haramkan, dapat kartu garansi. Ibaratnya kayak gitu. Kalau kita kemudian daftar sama Allah, ya Allah, aku ingin niat menikah untuk menjaga diri dari apa yang kau haramkan, nanti kita bisa ngambil kartu garansi itu. Kalau kita lagi dapat ujian-ujian, kita tunjukkan itu tadi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah Allah akan kasih jalan keluar. Tapi dari perjalanan pernikahan juga memang kemudian saya belajar banyak dari orang lain juga. Kurang lebih setiap pernikahan itu akan ada ujian ekonomi semuanya. Bedanya adalah ada yang Allah uji di awal pernikahan, ada yang Allah uji di tengah-tengah pernikahan, ada yang Allah uji di akhir pernikahan. Mungkin banyak pasangan-pasangan muda itu Allah uji di awal, karena memang salah satu ya namanya anak muda kan masih merintis lah, otomatis dia di awal. Tapi kalau misalnya teman-teman mikir, aku mau nyari suami yang gajinya 2 digit aja deh, biar gak ada tantangannya gitu kan, ekonomi semua terjamin, mau seblak 3 kali sehari juga aman gitu.
ada orang yang di awalnya itu baik-baik aja, tetapi tetap aja ada ujian di tengahnya. Ada salah satu kasus ya, tahun 2024 ini, suami istri ini dia polisi dan polwan. Tapi ternyata mereka itu kemudian terutama si laki-lakinya ini, jadi ini pelajaran juga teman-teman. Ujian ekonomi dalam rumah tangga bukan cuma soal berapa pendapatan, tapi bagaimana mengelola pendapatan. Mereka ini suami istri polisi, gajinya pasti terjamin, ada tunjangan segala macam. Tetapi ternyata si laki-lakinya ini terjebak judi online. Akhirnya gajinya dipakai buat judi, jual ini itu buat judi segala macam. Sampai-sampai kemudian istrinya itu ngeborgol suaminya di tangga. Mungkin kok bisa diborgol gitu ya suami? Mungkin awalnya digoda gitu kan, entah godanya apa gitu. Ayo mas, ini mas, diborgol dia, ternyata kemudian disiram bensin, dibakar. Ma'udzubillah min zalik. Bukan masalah pendapatan, tetapi bagaimana mengelola pendapatan. Itu ada yang Allah uji di tengah pernikahan. Termasuk Rasulullah SAW, beliau Nabi Rasul segala macam, itu juga pernah Allah uji ekonominya di awal-awal hijrah ke Madinah. Pertama 3 tahun terakhir di Mekah itu udah Allah uji banget ekonomi, diboikot kan. Kemudian ke Madinah hijrah lagi, Ibunda Aisyah itu cerita bahwa kami selama 3 bulan purnama, artinya selama 3 bulan itu nggak ada asap yang mengepul dari rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang bisa dimasak. Ditanya para sahabat, lah terus gimana makannya? Kami cuma mengonsumsi 2, kurma dan air putih selama 3 bulan. Itu ada yang di awal pernikahan Allah uji, ada yang di tengah-tengahnya pernikahan Allah uji, ada yang di akhir juga Allah uji. Ada salah satu motivator terkenal bisnis Tung Desem Waringin, tahu ya? Ini yang Gen-Z nggak tahu nih. Nanti kalian teman-teman cari Tung Desem Waringin, dia orang kaya banget, crazy rich lah. Dia itu punya teman orang kaya juga. Tapi di akhir hidupnya kekayaannya itu ludes. Gara-gara apa? Gara-gara dia sakit dengan penyakit yang susah untuk disembuhkan. Akhirnya dipakai semua segala macam. Dia nggak punya asuransi juga. Intinya kemudian kekayaannya itu terserap habis di akhir-akhir kehidupannya. Akhirnya yang terwariskan juga tinggal sedikit. Ini realita ya. Jadi teman-teman kalau misalnya punya kekhawatiran soal finansial itu wajar, memang pasti akan ada nih di dalam setiap pernikahan, bentuknya macam-macam. Tetapi nanti kita harus tahu apa sebenarnya yang kita cari di dalam pernikahan kita, lebih seperti itu. Dan sebenarnya karena sekarang ini jangan TikTok, jangan sosmed, Ustaz ya. Jadi sekali orang itu ada baik sebelum menikah ataupun setelah menikah, ada kasus-kasus apapun itu, ada ketakutan apapun itu, dia keluarkan aja di TikTok, di upload, Instagram di upload aja tuh. Nah, terus di TikTok, di Instagram, di semuanya itu kan hal yang mudah dibakar kan malah jadi trending kan, Ustaz. Bad news is good news. Nah, bad news is good news. Bad marketing is good marketing. Nah, itu ada istilah-istilah seperti itu. Nah, itu tuh ngedorong ini, Ustaz. Ngedorong generasi sekarang ini nggak bakal semuanya kan pasti punya sosmed. Itu secara langsung ataupun tidak itu mendorong generasi yang sekarang ini jadi kalau nikah itu susah. Terus kemudian pilihannya pacaran. Itu saya temui, Ustaz. Jadi ada teman saya tuh dulu tuh dia tuh orang rohis di kampus, Ustaz. Tapi kok setelah selesai dari kampus kok kemudian berubah gitu. Dia berubah. Wah, ini kenapa ini? Oh, saya pikir-pikir apa mungkin karena banyak sekali informasi-informasi buruk, dan kemudian apa karena dia tidak bisa menjawab ketakutan-ketakutannya akan menikah dan pilih-pilihan mudah, itu dia pilih pacaran, padahal itu juga pilihan susah di akhirat kan. Kalau Ustaz memandang ini gimana, Ustaz? Ini menarik banget ya. Ada satu hadis Nabi SAW
dan ini konteksnya itu untuk para wali dari perempuan. Nabi pernah bersabda, "In ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Kalau datang kepada kalian wahai para ayah, seorang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah dia dengan anakmu. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Kalau enggak kamu lakukan, kalau cara kamu memilih menantu bukan seperti itu, akan ada kerusakan di bumi, akan ada fitnah di bumi dan kerusakan yang meluas. Dalam hadis lain wa fasadun kabir. Saya dulu mikir, ini kenapa enggak fasadun kabir? Biasanya hadis-hadis itu fasadun kabir. Ini kok fasadun 'arid, luas. Tapi setelah saya melihat fenomena sekarang ya, mungkin ini salah satu saya ngambil intibar pelajaran dari hadis itu. Ternyata ketika seseorang itu nggak mempertimbangkan faktor agama, yang dilihat cuma dia ini apakah good looking dan good reckoning, apakah dia ini containable nggak ya, aku taruh di feedsku. Soalnya beneran ada tuh, ada, saya pernah lihat. Kalau nyari pasangan jangan cuma nyari yang soleh, cari yang cocok gak ditaruh di feeds gitu. Luar biasa memang, ngasih makan followernya gitu ya. Harus cocok masuk feeds. Kalau kita nyari orientasinya bukan lagi mempertimbangkan faktor agama sebagai penentu, hasilnya seperti itu, fasad dan arif. Hasilnya adalah ternyata akhlaknya gak bagus, ternyata nanti dia melakukan kekerasan, ternyata dia melakukan ketidaksetiaan, ternyata dia melakukan begini dan begitu. Dan itu bakal dilihat oleh orang lain atau dia cerita ke orang-orang. Akhirnya sebenarnya dia sendiri yang ngerasain, tetapi dia cerita, dia menyebarkan ketakutan lebih luas. Akhirnya teman-teman yang sebenarnya tumbuh dari keluarga yang baik-baik, tumbuh dari keluarga yang terhormat, tumbuh dari keluarga yang Islami, melihat berita seperti itu jadi takut juga. Padahal lingkungannya beda, padahal pengalamannya juga beda, potensi ketemu yang seperti itu juga berbeda. Maka sebetulnya yang perlu kita perbaiki adalah soal kriteria. Maka teman-teman dalam memilih pasangan itu jangan kita nyari orang yang kita senengin dulu, baru kriterianya nyocokin dia. Kayak gimana kriteriamu? Itu yang kayak itu, gak jelas ya. Harusnya kita itu bikin kriteria dulu, baru kita cari yang cocok dengan kriteria. Dan jadikan faktor agama sebagai faktor penentu yang terakhir. Biasanya nih kalau diomongin kayak gini, nanti teman-teman yang akhwat tuh nanya, jadi kalau datang lelaki yang soleh gak boleh ditolak ya Ustaz? Saya kan senangnya yang lain. Boleh. Jadi dulu ini ada kisahnya juga nih teman-teman. Ibunda Sayyidah Fatimah itu sebelum menikah dengan Ali bin Abi Thalib dilamar oleh Abu Bakar, dilamar oleh Umar. Kurang soleh apa dua orang ini, ya kan? Soleh-soleh banget, apalagi kaya. Makanya ketika akhirnya dikasih tahu kepada Ali, wahai Ali, itu Fatimah dilamar sama Abu Bakar dan Umar, tapi mereka ditolak. Kamu maju, kali aja Fatimah lagi nungguin kamu tuh. Ali bukannya semangat, dia malah insecure. Lawang Abu Bakar sama Umar yang ditolak, apalagi aku. Mereka lebih soleh, mereka lebih kaya aja ditolak, apalagi aku. Tapi ternyata terus didorong dari maju. Ternyata di situ kemudian Rasulullah memang menunggu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Boleh ternyata menolak orang solih karena misalnya memang pertimbangan karakter, pertimbangan ya macam-macam lah teman-teman. Kalau bikin kriteria boleh, tetapi penentu akhirnya itu harus tetap agama. Makanya Imam Ahmad itu ngasih arahan, kalau kalian mau menikah, lihatlah dulu kecantikannya, lihatlah dulu hal-hal yang membuat kamu ini ngerasa cocok gak sama dia. Lihat itu dulu. Kalau melihat cowok, tanya dulu penghasilan, boleh tuh, boleh. Tapi jangan teman-teman, jangan anggap lelaki yang sekarang ini misalnya belum sukses dia bakal begitu terus ya. Belum tentu, bisa jadi dia lebih baik ke depannya karena dunia itu berputar. Bisa jadi juga lebih parah sih ya. Tapi makanya dilihat itu
Orang itu potensi rezekinya. Ya. Nyari lihat cowok itu dari lihat potensi rezekinya, bukan rezeki dia yang sekarang. Jadi walaupun dulu saya penghasilan 800.000 sebulan, ternyata memang calon mertua saya itu melihat potensi rezeki saya bagus nih kayaknya. Ya, dia terima tuh. Gimana kita menilai potensi rezeki orang? Lihat bagaimana tanggung jawabnya terhadap amanah-amanah yang dia tanggung, bagaimana kedisiplinannya, bagaimana dia bermuamalah dengan orang lain. Itu semua kunci-kunci orang bisa lebih baik ke depannya, insya Allah. Kata Imam Ahmad gitu, lihat dulu kamu cocok atau enggak. Kalau udah cocok, lihat agamanya. Kalau agamanya bagus, nikahilah dia, sehingga kamu menikah dengannya karena faktor agama. Kalau kamu lihat dia ini cocok, lalu dilihat agamanya enggak bagus, maka jangan nikahi dia. Maka kamu menolak seseorang karena agama. Jangan kalian nyari yang agamanya dulu. Pengen yang hafizoh, Ustaz, cari hafizoh. Ini hafizoh, waduh, saya nggak suka sama yang kayak begitu, kurang glowing. Saya sukanya main glowing in the dark, kurang menyala gitu kan. Glowing biasa nggak cukup, harus kalau di ruangan gelap dia nyala tuh gitu. Nggak mau, Ustaz, kurang. Lampu neon itu. Ini udah ketemu agamanya bagus, baru dilihat fisiknya nggak cocok. Akhirnya kalau kamu seperti itu jadi nolak orang karena fisik, bukan karena agama. Maka nggak apa-apa teman-teman nyari kecocokan dulu. Oh, ini orangnya bagus, orangnya bahannya bagus, dari keluarga baik, pintar, kelihatan nih madesu ya, masa depan sukses insya Allah. Masa depan suram, insya Allah masa depan sukses nih, walaupun sekarang dia suram sih. Tapi adalah kelihatan, nggak apa-apa, bismillah. Jadi dilihat cocok, baru dilihat agamanya, gimana sholatnya, gimana puasanya, ngerokok atau tidak misalnya, bagaimana pergaulan dia dengan teman-temannya. Itu baru kita lihat. Kalau memang itu bagus, baru bismillah dijalani pernikahan. Insya Allah kalau kita seperti ini, ngikutin panduannya para ulama dalam memilih pasangan, itu meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang tadi yang kita lihat, misalnya hal-hal yang baik di media sosial. Dan teman-teman, memang pasangan-pasangan yang bahagia, pasangan-pasangan yang cenderung lebih sakinah mawaddah warahmah, mereka itu memang biasanya jarang ngupload itu ke medsos. Yang ngupload itu ya yang bermasalah-bermasalah. Makanya jangan kita jadikan medsos itu sebagai patokan. Oh, kalau nikah tuh begini, kalau nikah tuh begitu, jangan. Tetapi coba kita perluas circle kita, lihat orang tua kita, lihat teman-teman orang tua kita, ya. Insya Allah banyak banget rumah tangga yang bagus yang bisa kita ambil pelajaran dari mereka seperti itu. Terus apakah pacaran itu pilihan yang bagus, Ustaz? Pacaran itu kalau kita ngomongin soal idealita versus dan realita, Ustaz Salim Afillah itu ngasih perumpamaan kalau ibarat sebuah rumah, orang yang pacaran itu hanya akan mampir sampai ruang tamunya aja. Teman-teman, di rumahnya ada ruang tamu kan? Nggak dijadiin parkiran motor kan? Ada yang beberapa mungkin. Saya dulu kayak begitu juga soalnya. Ruang tamu itu kalau kita lagi ada tamu, pasti kita akan coba hias sebagus mungkin, ya kan? Kalau ada barang-barang berantakan, lempar dulu, masukin kamar. Mau kamar berantakan, yang penting ruang tamu bagus. Biasanya kita makannya tempe tahu, kalau ada tamu beli sate, martabak. Kayak gitu, itu pacaran tuh kayak gitu. Ketika kita misalnya pacaran, kita bukan sedang mengenal yang sebenarnya dari orang tersebut. Yang kita lihat adalah sosok yang ingin dia tampilkan aja dari dirinya. Ibarat tadi ruang tamu itu, kita cuma nampilin itu aja. Kalaupun misalnya ke kamar mandi pun bersih dulu, kanan kiri kan, jalur menuju kamar mandi, tutup dulu pintu semuanya, biar gak kelihatan. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman merasa aku pengen pacaran dulu deh, biar kenal, biar mastiin calon pasanganku seperti apa gitu ya, itu bukan cara yang tepat. Itu
kita akan justru malah tertipu. Karena yang dikasih lihat cuma ruang tamunya aja, ruangan yang lain tidak tampak. Terus gimana caranya biar kita itu bisa kenal dengan seseorang dengan baik? Pengen ta'aruf tapi takut nanti kalau ta'aruf nggak begitu kenal. Gimana cara ta'aruf yang benar? Itu caranya adalah kita ta'aruf itu kalau bisa ada yang membimbing. Yang kedua adalah kita itu nanyanya hal-hal yang penting, hal-hal yang punya pengaruh nanti di dalam rumah tangga. Ya. Tanya soal pengelolaan keuangan, tanya soal rencananya, misalnya kamu nanti mau kerja atau enggak. Gitu. Ini pertanyaan laki-laki ke perempuan ya, bukan perempuan ke laki-laki. Nah, si cowoknya nanya, kamu nanti setelah nikah mau kerja apa enggak? Enggak. Diam kan cowoknya. Kamu nggak nanya aku balik. Aku kan pengen nyari yang bisa menafkahi aku. Ya, jangan. Misalnya seperti itu, biar gak ribut nanti setelah nikah. Oh ternyata dia pengen kerja. Ada kasus ta'aruf itu, si laki-laki perempuan 3 bulan menikah, tiba-tiba si perempuan laki-laki datang ke salah satu guru saya, Ustadz dia telah membohongi saya. Wow. Udah apa nih? Ribut-ribut kan? Kenapa? Coba cerita. Gini Ustaz. Jadi dia ini beberapa waktu yang lalu, kita baru 3 bulan menikah, cerita bahwa alhamdulillah aku keterima gitu. Hah, suaminya bingung. Keterima apa? Ini aku keterima beasiswa ke Australia S2. Loh, kamu pengen S2 ke Australia? Nah iya, ini mah emang cita-citaku dari dulu, masuk kampus. Kok kamu nggak bilang masalah ini waktu kita ta'aruf? Gitu ya. Wah, iya maaf aku lupa gitu kan. Terus mereka itu ribut. Jadi kayak gimana nih, mau diambil atau enggak? Kata si perempuan, ya harus ini aku bakal ambil. Ini adalah cita-citaku dari dulu. Kata si laki-laki, saya nggak mau pindah. Ini saya udah susah-susah nyari kerjaan di kota ini. Kalau misalnya pergi nanti kerjanya apa? Lagian juga ada kontrak segala macam, kalau dibatalkan pasti repot. Akhirnya mereka ya ribut seperti itu, barulah mereka ke salah satu konselor keluarga. Ini kan sebenarnya 2 orang baik ya. Orang perempuan pengen sekolah tinggi, baik atau buruk? Baik. Laki-laki pengen tanggung jawab nafkahin keluarga dengan bekerja, baik atau buruk? Baik kan? Dua-duanya baik, tetapi ternyata memang ada ketidakcocokan ketika ta'aruf sebetulnya. Maka teman-teman ketika ta'aruf itu kalau bisa ada yang membimbing, nanti nanya itu yang penting-penting, bukan nanya kamu tahu nggak visi misi pegadaian gitu ya. Apaan nih pertanyaan macam apa ini? Nggak penting ya. Kalau apa namanya, kan ada tuh pertanyaan nggak jelas. Kalau ada misalnya 2 rel kereta api, yang satu 1 orang, yang itu 3 orang keikat, kamu mau pilih mana? Jangan nanya yang kayak gitu-gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan pre-marriage talk itu obrolan-obrolan sebelum menikah yang nanti punya relevansi dengan kehidupan pelancaran pernikahan. Jadi bukan dengan pacaran ya solusinya, seperti itu. Baik, berarti ta'aruf adalah jalan ninjaku gitu sebenarnya. Ya, dan jangan sampai pacaran nanti dapatnya malah nggak sesuai yang di pacaran. Karena di bisnis tuh, iya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat tuh ada kantor-kantor perusahaan-perusahaan besar tuh biasanya malah depannya jelek Ustaz. Depannya jelek, tapi dalamnya kebun binatang. Jadi itu ada tuh di perusahaan sosro yang di itu Ungaran tuh depannya tuh jelek. Tapi kalau masuk itu udah kayak kebun binatang. Apa binatang apa? Pas sekali. Itu untuk apa? Untuk agar orang pajak nggak tahu. Gitu. Itu kurang lebih nggak sama ya. Kalau di nikah mungkin dia akan menunjukkan. Boleh jadi kalau misalnya orang pas pacaran itu cuma nunjukin casing aja gitu ya. Iya. Dan memang kayak gitu ya. Kan pasti kalau kita ketemu pacar misalnya ngedate gitu kan, ketemu dalam keadaan dia udah dandan bagus rapi, pakai make up misalnya, kalau perempuan pakai parfum, udah disisir segala macam, cukur dulu kan sebelum pacaran. By the way, mohon maaf ya, potongan saya ini kurang jelas gitu.
Ini saya tuh cukur di cukuran Intel. Jadi tukang cukurnya ini murah banget, 10.000. Badannya gede gitu ya. Dan dia nyukurnya tuh gak niat. Jadi sasar. Udah ini udah. Waduh, udah terlanjur lagi, udah mepet kegiatan-kegiatan. Ya udahlah, jadi belum sempat dirapikan. Tadi kita bahas apa sih? Mau pacaran cukur dulu. Pacaran cukur dulu. Pokoknya dandan dulu sebagus mungkin. Tapi ketika kita menikah itu, kita itu 24 jam atau banyak jam lah dalam hari-hari kita bertemu dengan dia yang sebenarnya. Dengan dia yang belum mandi, dengan dia yang ngiler gitu kan, ngorok, apalagi. Ya pokoknya kayak gitulah, kentut sembarangan. Kalau pacaran nggak bakal tuh ada suara kentut di dalam perjalanan kalian. Tapi kalau udah nikah, tiba-tiba lagi makan miring ya. Udah bunyi pura-pura nggak tahu. Nah, itu tadi ada suara serangga kejepit itu. Ini kok pasti banget saya ngomongnya ya. Ya relax kan gitu. Dan berarti kalau misalnya ada teman atau siapapun di dunia ini, kalau dia sudah pacaran, pacar dia ideal banget nih, itu belum tentu pasangan yang ideal dia. Belum tentu. Jadi yang kita lihat itu seringkali sebenarnya tuh ekspektasi kita teman-teman, imajinasi kita tentang seseorang. Ya, bukan dirinya yang sebenarnya. Dan ini banyak ya terjadi sebetulnya ketika kita misalnya naksir sama seseorang lalu kita membayangkan alangkah bahagianya dan beruntungnya orang yang menjadi pasangannya. Ada salah satu kisah jadi dua orang laki-laki ini mereka ternyata mendoakan sosok wanita yang sama, berebut saling menikung dalam doa gitu kan. Soalnya pada nggak mau pacaran, dua-duanya. Yang satu akhirnya Allah kabulkan, yang satu Allah nanti belum ada jawabannya. Singkat cerita, nih orang akhirnya menikah, pindah kota. Selang beberapa tahun, dua laki-laki ini ketemu lagi. Si laki-laki yang menikah itu bilang ke yang akhirnya nggak menikahi wanita tersebut, katanya Allah telah menyelamatkan kamu dari wanita itu. Waduh. Jadi ternyata yang satu Allah kabulkan, yang satu Allah selamatkan. Kenapa kok kayak begitu? Bukannya dia ini wanita yang begini. Ya itu luarnya aja ternyata lisannya itu tidak bisa menjaga, dia tidak bisa menjaga lisan pada suaminya. Dia akhlaknya juga nggak bagus kepada suaminya dan lain sebagainya. Jadi seringkali kayak gitu ya teman-teman. Pacaran itu nggak membuat kita kenal dengan hakikat seseorang. Jadi kalau mengharapkan kenal dari pacaran itu nggak dapet gitu. Yang ada malah kita akhirnya terlanjur terbawa perasaan. Kadang akal kita itu udah mengatakan ini sebenarnya udah nggak cocok ini sebenarnya dia nggak baik, ini nggak akan bisa lanjut. Tapi karena udah terlanjur bawa perasaan, nggak enakan, udah terlanjur sayang, udah terlanjur apa, akhirnya jadi susah. Maka teman-teman, kalau belum pacaran, jangan pernah berpacaran. Yang masih pacaran, semoga Allah bikin putus segera. Amin. Amin. Nah, itu didoain ya. Kemudian, monggo Ustaz kalau mau minum dulu sambil saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Jadi jangan pacaran ya teman-teman ya. Kalau tertarik sama lawan jenis, jangan yang sama jenis ya. Itu iya sekarang nih parah banget teman. Itu jangan mulai dengan pacaran tapi mulai dengan ta'aruf. Nah kemudian kadang-kadang kita tuh merasa wah ini nih aku sudah mulai berpenghasilan, kurang lebih sama seperti Ustaz Ahmad seperti waktu dulu berpenghasilan. Misalkan ya, atau waduh saya nih masih usianya sama seperti usia istri Ustaz Ahmad waktu dulu mau nikah nih. Nah ini ciri-cirinya kurang lebih sama nih. Apakah ini sudah waktunya saya untuk seperti Ustaz Ahmad? Nah ini muncul. Nanti saya punya pertanyaan Ustaz. Apa kira-kira kriteria kapan? Silakan. Kapan kira-kira? Saya pengen ngobrol agak panjang biar satu bisa minum biar tahu. Kapan kira-kira tuh kriteria kapan? Ini harus segera untuk menikah atau harus ditunda dulu gitu. Nah, itu kapan Ustaz? Apakah harus sama persis seperti Ustaz Ahmad gitu? Sebetulnya enggak ya. Jadi
saya itu memang menikah muda, tapi seingat saya selama 7 tahun sudah 7 tahun lebih menikah, saya itu gak pernah nyuruh orang, oh nikah kamu gitu ya. Karena saya sadar bahwa saya punya latar belakang keluarga yang berbeda, latar belakang pendidikan yang berbeda, latar belakang apa yang saya tahu itu juga berbeda, banyak hal lah, kita itu nggak sama. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan kalau nikah dulu 19 tahun misalnya si fulan bisa menikah muda, berarti aku juga bisa gitu ya. Enggak seperti itu cara berpikirnya. Tetapi kita melihat kondisi masing-masing. Makanya kemudian para ulama itu kalau menjelaskan soal hukum nikah itu bukan cuma sunnah, tetapi dia bisa wajib, sunnah, mubah, ada makruh, ada haram. Tapi ada satu lagi tuh, apa istilahnya ya? Mukhalafatun lil afdal apa ya? Pokoknya dia ini diwajibkan, dia ini dianjurkan, mustahab, dia ini boleh-boleh saja kalau dia mau menikah. Yang keempat itu dia meninggalkan sesuatu yang lebih baik buat dia. Yang kelima makruh, yang keenam itu haram. Wajib itu kalau kita, misalnya teman-teman yang laki-laki terutama udah punya penghasilan, udah mampu secara finansial, dan ada keinginan, plus ada kondisi-kondisi di mana kita itu mudah banget untuk berzina atau melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kondisi seperti itu wajib untuk menikah daripada jatuh kepada yang haram. Yang kedua adalah mampu secara finansial, ada keinginan, ketertarikan dengan lawan jenis, tetapi nggak ada faktor-faktor yang tadi bisa membawa kita kepada hal-hal yang diharamkan. Yang ketiga, mubah ini kalau mampu secara finansial tetapi belum begitu tertarik dengan lawan jenis, atau misalnya belum ketemu sama yang cocok, atau belum ada yang bikin suka lah kayak gitu, maka ya itu boleh-boleh aja. Yang keempat, makruh itu kalau belum mampu secara finansial tetapi sudah ada mubah itu belum mampu tetapi mampu tetapi belum ada keinginan. Yang keempat itu belum mampu dan belum ada keinginan, maka ini makruh. Yang kelima itu belum mampu dan dia nggak ada keinginan. Tadi gimana sih? Belum mampu ada keinginan, itu makruh. Atau satu lagi tuh, saya kadang kebalik. Yang satu lagi itu belum mampu dan nggak ada keinginan. Yang terakhir haram itu adalah ketika jika dia belum mampu, belum ada keinginan, dan dia tidak ada atau berpotensi justru menimbulkan dosa dari pernikahan. Misalnya dia ini orangnya tidak amanah, dia orangnya kasar, dia nggak ada ketertarikan juga untuk menikah, dia nggak ada kemampuan juga untuk menikah, maka ya jangan dinikahkan orang yang seperti ini. Tetapi tadi terkait dengan ketidakmampuan tetapi ada keinginan, itu kan kalau dalam mazhab Syafi'i itu makruh atau mukhalifun lil mustahab, menyelisihi yang dianjurkan. Tapi kalau dalam mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, walaupun belum mapan, belum mampu banget, kalau sudah ada keinginan itu tetap disunahkan untuk menikah. Itu karena memang kalau kita melihat sejarah tadi, misalnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu juga orangnya masih miskin menikah dengan Sayyidah Fatimah. Imam Ahmad bin Hanbal sendiri seorang imam gitu ya, itu nikahnya umur 40 tahun. Nikahnya itu masih dalam keadaan miskin. Memang beliau miskin dari kecil sampai besar itu miskin, untuk ilmu terus. Dan tadi kan beliau, kalau kita pernah bahas, beliau itu ngajurin lihat yang cocok dulu kan, yang cakep dulu. Tahu nggak Imam Ahmad itu ketika pengen nikah kayak gimana yang dia cari? Dia kan akhirnya usia 40 tahunan bilang kepada murid-muridnya, saya pengen nikah nih, tolong carikan dong ada nggak perempuan yang siap menikah. Lalu dikasih tahu muridnya, ada nih 2 bersaudari gitu ya, kakak adik, mereka siap menikah. Yang satu kakaknya ini matanya buta sebelah,
Yang satu adiknya ini lebih sempurna, lebih cantik. Mau yang mana wahai Imam? Imam Ahmad tanya, siapa di antara mereka yang lebih solihah? Yang lebih solihah itu kakaknya. Ya udah, saya mau nikah sama dia aja. Akhirnya dari pernikahan beliau ini, pernikahan yang penuh berkah diniatkannya karena Allah, itu lahir generasi putra-putri yang alim, ulama, meneruskan jejak langkah ayahnya, jejak langkah dakwah, jejak langkah ilmu beliau. Suatu ketika ada beberapa murid itu tidur, kemudian bermimpi bertemu dengan ulama yang sezaman dengan Imam Ahmad. Ditanya kabarnya, bagaimana kabarmu? Alhamdulillah, Allah mengampuniku. Ditanya, mana Imam Ahmad, kok nggak ada di antara kalian? Oh, itu Imam Ahmad di atas, sampai pecinya itu jatuh menuju ke atas, tinggi banget. Apa yang membedakan antara kamu dengan Imam Ahmad? Bukannya kalian dulu ilmunya itu kurang lebih setara? Bukannya majelisnya kurang lebih sama? Yang membedakan adalah kami ini ulama uzab. Kita ini ulama-ulama yang jomblo, gak nikah, sampai wafat tuh gak menikah. Sedangkan Imam Ahmad itu beliau menikah. Akhirnya selain dapat amal jariah dari ilmu, dapat pahala besar dari menafkahi keluarga, dapat pahala besar dari bersabar terhadap pasangan, dapat pahala besar dari mendidik anak-anak, dapat amal jariah dari mendidik anak-anak. Jadi memang ada hal-hal yang setara, tetapi ternyata Imam Ahmad melebihi mereka karena beliau menikah. Tadi kita bahas apa sih awalnya? Kriteria kalau udah kalau udah siap gitu ya. Tadi gimana ciri-cirinya? Itu berlaku juga. Berarti tadi saya coba recap. Wajib menikah itu kalau sudah punya kemampuan secara finansial, ada yang keinginan mau, dan dia takut kalau masih segera nikah gitu. Ada potensi zina di sekitarnya. Terbuka lebar, gampang nih. Tapi zaman sekarang gampang banget zina tuh. Bisa pesan lewat HP itu. Jangan tanya ke saya tahu dari mana. Kok tahu? Ya parah memang di sosmed aja sampai parah banget sih bang. Ya parah. Soalnya emang parah gitu loh. Semua orang tuh hari ini tuh membicarakan hal buruk di sosmed, dan hal buruk itu bukan hal kalau zaman dulu banget. Kita tuh tahu cerita hal buruk itu kalau kita dengar dari preman-preman, ya kan, bener kayak gitu. Tapi sekarang kita mau tahu hal buruk aja, kita bisa tahu dari HP gitu. Tiba-tiba lewat, parah banget sih. Wajib itu kalau sudah punya kemampuan, dia mau menikah dan dia takut karena zina itu sudah dekat banget dengan dia. Itu sama juga kalau perempuan. Kalau perempuan pastinya nggak masuk soal ini ya, apa namanya, finansial ya. Jadi tentang kesiapan diri dia dan ridho dari walinya. Utamanya adalah kesiapan diri dan walinya, izin dari wali atau orang tuanya. Kesiapan diri itu apa yang harus disiapkan? Buat perempuan khusus ini banyak banget kan perempuan kan? Iya. Perempuan ini secara kalau persiapan ini sebetulnya ada materi sendiri. Mas Zuhair bisa panjang lagi. Tapi kurang lebih kita perlu, ini sebenarnya buat laki-laki dan perempuan juga, persiapan terkait dengan pertama fisik pastinya ya. Memang kita berada di usia yang bagus untuk menikah, karena ya alhamdulillah sekarang kita kedokteran medis itu semakin bagus menurut bisa ngasih tahu ini idealnya menikah udah siap belum rahimnya dan lain sebagainya. Kesiapan fisik, kemudian juga kesiapan mental. Kalau teman-teman masih ada trauma-trauma, ada ketakutan segala macam, coba deh diselesaikan dulu, belajar dulu, perbanyak-banyak. Jangan kita kemudian karena trauma akhirnya menutup diri. Itu nggak akan menghilangkan trauma itu. Kemudian kita juga perlu teman-teman belajar finansial, persiapan finansial. Persiapan finansial itu bukan cuma sekedar nyari duit ya. Kalau laki-laki mungkin nyari duit, tetapi pengelolaannya itu juga nggak kalah penting. Belajar mengelola uang. Kemudian kita juga belajar persiapan intelektual. Kita belajar soal fikih-fikih pernikahan. Kita belajar soal komunikasi dalam rumah tangga.
kita belajar, nanti mungkin teman-teman juga mulai belajar soal parenting, mendidik anak-anak, itu bisa kita pelajari dari sekarang. Jadi itu sih kurang lebih ya 4 persiapan. Bisa belajar lagi di mana, Ustaz? Wah, ya promosi. Ya kalau teman-teman mau ada beberapa yang bisa dipelajari itu di utas saya itu tadi ya. Utas.nya Di bio. Instagram, di bio di Instagramnya. Terus Ustaz ada ini ya, Ustaz? Ada lembaga konsultasinya gitu, Ustaz? Atau ada lembaga pelatihannya gitu, Ustaz? Enggak sih, enggak ada. Saya belum. Ustaz Salim juga ada, Ustaz? Ustaz Salim belum. Yang ada itu Ustaz Cahya kita karyawan. Nanti kalau teman-teman ini baik laki-laki atau perempuan ini belum menikah dan mau mempersiapkan, itu bisa cari ke situ ya, cari sumber persiapan tadi. Ini ya, tadi ya bisa lewat utas.me-nya Ustadz Hamad ini, dicari di link video di Instagram, itu bisa cari. Atau bisa yang kedua tadi lewat ke lembaganya Ustadz Cahyadi tadi, Ustadz ya. Banyak ya? Oh banyak ya sekolah pranikah ya. Nah itu sekolah pranikah itu intensif, lebih intensif, jadi dia bisa lebih ini persiapannya bisa lebih banyak. Ya mungkin seperti itu teman-teman. Dan nggak terasa ya dengan tengah-tengah kita banyak bercanda tadi sudah. Kita sudah lewat waktu 1 jam perbincangan kita, podcast singkat-singkat, talk show singkat-singkat kita hari ini. Mungkin bisa dari teman-teman peserta ini kalau ada yang mau bertanya silahkan, mungkin kita bagi jadi per sesi aja dulu ya. Gimana? Mau langsung tanya, langsung dijawab? Langsung jawab aja. Oke, silakan. 1, 2, 3. Oke, silakan. Silakan diperkenalkan diri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sigit Wijaya Pamungkas, panggilannya Sigit. Izin pertanyaan Ustaz Hamad Masyari. Jadi gini Ustaz, bagaimana cara kita ingin menentukan kriteria pasangan kita melalui CV ta'aruf, terutama dalam visi misi pernikahan, kriteria, tujuan persiapan, dan kemudian dan yang lain terkait tentang CV ta'aruf, tanpa membuat kita merasa terdekat dengan hal itu. Terkadang kita merasa membuat kriteria, namun ternyata membaratkan diri kita. Itu saja Ustaz. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya gimana tuh membuat kriteria membaratkan diri kita? Gini Ustaz, terkadang cowok itu pingin speknya itu bidadari surga Ustaz ya. Ya gitu ya Ustaz. Ya. Mungkin yang pingin yang pintar agama, kemudian yang macam-macam seperti yang sudah disampaikan Ustaz Muhammad tadi. Jadi cowok-cowok di sini pasti juga merasakan seperti itu. Namun kita nggak sadar diri dengan apa yang ingin menjadikan kriteria itu kepada kita. Nah gitu Ustaz. Oke. Ya, terima kasih banyak Mas Sigit tentang bagaimana kita sadar diri dari membuat kriteria. Ya ini penting banget teman-teman untuk bikin kriteria. Cara kita membuat kriteria itu bukan dengan ini cakep, boleh. Kan begitu cowok-cowok kan sekarang saya tahu. Cakep dikit kirim reels ke temannya. Cakep nih. Saya punya teman jomblo ngirim mulu ke saya. Woi, ngapain nih? Aja deh bang. Bukan seperti itu cara bikin kriteria. Apalagi dari media sosial itu gak jelas banget. Ya memang banyak yang cantik, banyak yang ganteng, tapi mereka itu belum tentu cocok sama kita. Maka cara membuat kriteria adalah kita kenali diri kita. Apa kebutuhan kita, apa sih target kita ke depan, kita tuh mau jadi apa sih gitu ya. Itu yang saya akhirnya bikin untuk nyari pasangan itu yang dia ini ya mau mendukung visi saya yang mau ke Mesir, kemudian ya dia mau untuk bersabar, dia orang yang penyabar dan juga dia bisa hidup sederhana. Karena saya sadar bahwa mungkin di beberapa tahun pernikahan awal itu ya nggak bisa banyak untuk penghasilannya. Dari yang seperti itu akhirnya misalnya tadi ada proses yang pertama nolak, saya nggak kemudian gagal move on gitu ya. Saya gampang aja. Ketika orang itu menolak bukan berarti dia jahat, bukan berarti dia nggak baik gitu ya. Tetapi ya sekedar nggak cocok aja sama kita.
baik, orang baik, tetapi memang tidak cocok. Maka bikin kriteria seperti itu, kenali diri kita, kenali apa yang kita inginkan di masa yang akan datang, carilah orang yang bisa mendukung hal-hal tersebut. Jadi kita kemudian, itu salah satu manfaatnya adalah kita tuh gak gampang iri sama pasangan orang. Oh dia ini, wah tuh cakep tuh. Saya pernah habis dari rumah orang, begitu pulang teman saya ini, wah bininya cakep banget. Astagfirullahaladzim. Saya omelin tuh, bini orang gitu. Gitu aja, kurang aja. Tapi kalau kita tahu kriteria, aku tuh butuh orang yang begini. Mungkin banyak ibaratnya bunga-bunga yang indah di luar sana gitu kan. Tetapi yang bisa bersama kita itu belum tentu semuanya. Belum tentu semua yang indah itu bisa bersama kita. Maka kita dengan bikin kriteria seperti itu jadi lebih mudah juga untuk memahami kapasitas diri kita, biar gak diri sangat kali seperti itu. Mantap nih, refleksi ya, jadi refleksi yang penting ya. Mungkin lanjut pertanyaan kedua sudah. Silakan, ada pertanyaan di sebelah itu. Ya. Perkenalkan, nama saya Naswa Zanabila. Izin bertanya untuk Ustaz Hamad. Bagaimana misalnya dalam berumah tangga, istri itu kan mendapatkan nafkah dari suaminya ya. Nah, tapi bagaimana jika suaminya ini tidak bekerja dan justru istrinya ini memenuhi kebutuhan kehidupannya? Terima kasih. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, terima kasih Kak Naswa ya. Allah berfirman dalam surah An-Nisa, "Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Syekh Ahmad Thayyib, Syekhul Azhar, pimpinan tertinggi Al-Azhar menjelaskan bahwa biasanya kan kita digaungkan lelaki adalah pemimpin, lelaki adalah qawwam. Akan tetapi Allah itu menjelaskan bahwa kepemimpinan ini memiliki dua syarat. Yang pertama adalah lelaki ini mesti lelaki yang memang memenuhi kriteria kepemimpinan, maksudnya dari segi tanggung jawab, dia orang yang memang bisa memimpin gitu ya, memiliki keberanian dan lain sebagainya. Soalnya kan zaman sekarang ada laki-laki tetapi tidak memiliki qawamah, laki-laki tapi bertulang lunak gitu ya, kayak ayam goreng aja tulang lunak. Kalau orang seperti itu jangan nikah sama dia, itu tidak memenuhi kriteria qawamah. Yang kedua adalah wabima anfaqu min amwalihim. Dia ini Allah kasih qawamah, kepemimpinan, karena dia memberikan nafkah. Jadi sehingga kalau kita bahas secara fikihnya nih, makanya tadi saya bilang teman-teman belum belajar fikih. Secara fikihnya kalau suami tidak memberikan nafkah dengan sengaja, bukan karena lagi ada problem gitu ya. Misalnya biasanya kerja tapi emangnya ada, entah dia sakit atau dia dipecat sehingga kesulitan mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi memang sengaja malas untuk kerja, gak mau bertanggung jawab buat keluarganya, maka itu gugur ke pemimpinannya. Konsekuensinya adalah lelaki ini tidak wajib untuk ditaati. Perempuan istrinya boleh pulang ke rumah orang tuanya walaupun tanpa izin misalnya. Tetapi ini kasusnya adalah kalau istrinya tidak ridho. Kalau istrinya itu ridho karena paham ini suami saya bukan karena dia malas, tapi memang karena dia misalnya sakit nih. Kan ada yang terkadang yang Allah uji dengan penyakit, mungkin ayah kita, laki di luar sana, sehingga dia nggak bisa bekerja. Itu sebetulnya si perempuan, istrinya itu mendapatkan pilihan. Kalau dia mau pergi, itu nggak dilarang. Fikih itu memperbolehkan. Bukan berarti kemudian dia ini adalah istri yang durhaka seperti itu, enggak. Karena memang qawamah itu syaratnya tadi dua. Tapi kalau istrinya rela, istrinya nggak apa-apa, aku udah sayang sama dia, aku cinta sama dia, nggak apa-apa, aku menerima dia dalam kondisi seperti ini, aku aja deh yang kerja. Itu maka si istri mendapatkan pahala ihsan yang begitu besar. Ihsan itu adalah melakukan suatu kebaikan melebihi dari apa kewajiban dia. Kewajiban dia sebenarnya nggak itu, nggak nyari nafkah, tetapi dia melakukan itu
Maka kata Allah Subhanahu wa taala, hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Tidaklah satu ihsan dari seorang hamba kecuali Allah pasti akan balas ihsan yang jauh berkali lipat dari sisinya Allah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Wah, mantap. Pertanyaan tadi juga mantap ya, tajam dari beliau, Nazwa ya. Kemudian berlanjut pertanyaan terakhir sudah. Ya, pertanyaan terakhir yang dari sebelah sini mungkin ada. Silakan angkat tangan. Oh, nggak ada. Ada yang belakang tuh ya, yang belakang. Silakan yang belakang. Silakan yang bermasker putih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi. Izin tanya Ustadz, mungkin ini pengalaman pribadi dulu. Untuk beberapa bulan yang lalu saya diperkenalkan oleh saudara saya dengan laki-laki. Nah, selama seminggu itu ibu saya langsung tanya gimana kelanjutannya kayak gitu kan. Terus saya menjawabnya untuk tidak melanjutkan. Kenapa? Karena satu hal yaitu beliau ini merokok seperti itu. Nah, itu apakah salah jika saya menolak hanya karena beliau ini merokok atau bagaimana? Seperti itu. Terus yang kedua, mungkin beberapa bulan ini kalimat trauma Israel itu muncul seperti itu, dan itu walaupun tidak mengalaminya sendiri atau hanya melihat seperti itu kan mesti berdampak pada pemikiran seseorang seperti itu, Ustaz. Nah, itu untuk caranya untuk menghindari tadi yang dikatakan jangan menutup diri seperti itu, bagaimana? Terima kasih. Terima kasih banyak Kak Umi atas pertanyaannya. Pertama, boleh gak sih kita menolak seseorang itu karena misalnya dia merokok? Jawabannya boleh. Ya, bahkan dulu ada, walaupun dia ini orang soleh. Jadi kalau memang ada hal-hal yang kita merasa aku nggak bisa kalau hidup dengan orang seperti ini, dan dia bisa dalam jangka panjang gitu ya, itu yang merokok atau punya kebiasaan lain gitu. Dulu ada salah seorang sahabiyah mengadu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku ini aku nggak ada yang aku cela dari sisi agamanya. Artinya ini orang baik, sholatnya dijaga, puasanya bagus, ibadah sunnahnya masya Allah gitu ya. Akan tetapi aku takut kekufuran dalam keimanan. Maksudnya adalah takut kufur kepada suami, karena ada beberapa hal yang bikin dia itu benci aja sama suami. Saya nggak tahu ya, ada beberapa riwayat bilang itu dari segi fisik. Ada yang bilang itu karena nasabnya beda jauh gitu, kastanya beda. Orang Arab kan ada nasabnya seperti itu, kasta-kastaan. Ada yang bilang karena fisik. Yang kalau dalam proses mediasinya itu pernah orang ini seperempuan, kamu coba nih renungin dulu ya, jangan kamu ceraikan dulu. Kamu coba pisah ranjang dulu, sana tidur di dekat area tempat pembuangan sampah. Biar ngerasain kan, barangkali kemudian dia masih enak nih sama suami. Tanya ketika udah selesai, gimana malam harimu? Ini adalah malam terindah sejak aku menikah. Saking dia emang gak senangnya sama si suaminya itu. Ya, akhirnya kemudian Rasulullah itu memisahkan mereka, diceraikan. Ini menunjukkan bahwa diperbolehkan kalau memang ada hal-hal di luar sisi agama yang kalau kita emang gak cocok, kita susah untuk hidup bersama yang seperti itu, untuk kemudian ya jangan diteruskan. Itu sebagaimana dulu Rasulullah juga menolak Abu Bakar, menolak Umar. Itu kan faktornya sebetulnya lebih karena ya Rasulullah tahu ini ada yang diselingin sama Fatimah. Jadi ini orang bukan kamu, lain. Ya gitu, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi penolakan itu
Tapi kuncinya adalah kalau teman-teman menolak lelaki soleh karena mungkin salah satu faktor, ketika nanti yang datang itu yang kamu terima juga adalah lelaki yang soleh juga. Jangan, aduh aku nggak cocok nih. Kalau dia kurang kaya gitu kan, istikharah dulu 3 bulan. Udah istikharah 3 bulan, dia nggak cocok sama aku. Giliran ada yang good rekening ya kan, nggak pakai istikharah, bismillah, tapi besok dicari lagi. Jangan seperti itu ya. Jadi kalau kita menolak seseorang memang karena ada beberapa hal, yang kita terima nanti itu juga adalah orang yang bagus agamanya, yang cocok dengan kita, kurang lebih seperti itu. Mantap sekali ya penjelasan dari Ustadz Ahmad Rosyadi. Kita sampai di penghujung acara. Tepuk tangan dulu untuk Ustadz Ahmad Rosyadi. Saya izin mungkin merecap beberapa potongan-potongan. Jadi teman-teman, pertama jangan finansial itu bukan hanya kemampuan mengumpulkannya saja, tapi kemampuan mengelolanya juga. Dan jangan dijadikan sandaran utama dalam tadi ya, untuk menerima itu. Ini masih ingat ya tadi berapa besarannya pas awal-awal menikah tuh berapa beliau kan? Mungkin saya juga sama sebenarnya, dan mungkin banyak orang lain juga sama sebenarnya. Sama, pasti akan merasakan yang sama di awal menikah, pasti. Ya, mungkin kemudian tadi juga jangan pacaran, karena pacaran itu cuma casing aja, nanti dalamnya kita nggak tahu. Dan ternyata dan beda banget pasti kan, ruang tamu dan dalamnya. Ruang tamu sampai jalan kamar mandi sudah dibersihkan, tapi kamar-kamar ditutup berantakan semua, kita nggak tahu. Dan kemudian tadi yang terakhir mungkin tadi kita harus tahu sebenarnya kita ini masuk dalam wajib atau dalam sunnah atau dalam mubah atau makruh atau haram. Dan khususnya untuk perempuan tadi ada harus secara kesiapannya dan secara ridho terhadap perempuan. Dan ini ya, untuk perempuan-perempuan ini, muslimah-muslimah ini mungkin perlu banget untuk mempersiapkan tentang pernikahan, karena tadi kan yang disebutkan oleh Ustadz kan tentang kesiapan tadi kan. Nah ini teman-teman bisa nanti saya perlu juga ya, bisa melihat ke Instagramnya Ustadz Ahmad Rosyadi, bisa diklik di link di beliau, atau bisa ikut di kajian-kajian pranikah, salah satunya di kajian pranikah yang diadakan oleh Ustadz Cahyadi Takaryawan. Kurang lebih seperti itu dari kami, dari saya Zuhair, saya sebagai moderator. Saya banyak bercanda, mohon maaf sekali kalau ada salah-salahnya. Ustadz yang minta maaf ya. Dan saya terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dan menyimak dengan baik, dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz Ahmad Rosyadi yang telah memberikan materi yang luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk beliau. Kalau seperti itu dari kami tutup, kita tutup dengan bacaan alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Untuk majlis ini kami kembalikan kepada MC. Sekian dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsir kepada Ustadz Ahmad Rosyadi yang telah memberikan begitu banyak ilmu yang disampaikan, menceritakan bagaimana realita hidup pernikahan dan apa-apa yang benar harus dipersiapkan, apa-apa yang benar harus kita pelajari untuk menuju fase hidup yang selanjutnya, itu fase pernikahan. Terima kasih. Tidak ada closing statement. Terima kasih. Karena kita akan ke acara berikutnya, yaitu galang donasi Palestina. Jadi teman-teman minta waktunya mungkin beberapa menit untuk melihat, karena kita salah satu penyelenggara agenda kita seminar pranikah adalah Lembaga Amil Zakat dan Kemanusiaan Duafa, dan berkolaborasi dengan Salimah Kota Magelang. Maka